Halo para tamu yang terhormat. Kita akan memulai sesi dansa sekarang. Saya ingin mengundang semua VIP untuk masuk ke kolam bersama pasangan Anda. Mari kita undang sponsor utama kita malam ini, Tuan Gu Sicheng, Ketua Huayan Group, untuk memimpin tarian untuk kita. Silakan sambut mereka. Halo Anan, apakah kamu merindukanku? Aku juga merindukanmu. Wanita Miki. Bolehkah aku mendapatkan kehormatan mengundangmu untuk tarian pertama? Tuan Gu, apakah Anda sudah siap? Anda bisa menari pertama dengan pasangan Anda. Maaf pasangan, saya tidak ada di sini. Saya di sini. Gu Sicheng, saya di sini. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak merasa baik? Kamu tak harus datang saya. Tuan Zhou, apakah saya beruntung bisa menari dengan Anda untuk pertama kalinya? Tunggu. Nona Nangong. Buka kotak ini. Saya akan memakai kalung ini secara pribadi dan memamerkannya. Ini adalah vas porselen putih dengan lukisan lanskap modern kota Jingde di atasnya. Barang ini juga berasal dari Apakah perutmu masih sakit? vas porselen putih ini dibuat oleh keluarga terkenal. Jangan. Saya
Hanya merasakan sakit 1 hari saja itu. Tak terasa sakit lagi. Tapi beritahu saya jika masih sakit. Saya akan segera mengantarmu pulang. Apa kamu mencoba membunuh para lajang di sini? Saya tak tahan lagi, saya perlu pindah tempat duduk. Duduk. Jika kamu tidak mau memberikan setengah gaji tahun ini, duduklah diam. Ini tidak adil saya. Seharusnya membawa Anan ke sini. Dia juga jomblo, dia bisa menderita bersamaku. Anda bisa menaikkan tawaran Anda. Lelang kita dimulai sekarang. 100.000 yuan. 150.000 yuan. 200.000 yuan. 200.000 yuan sekali. 200.000 yuan 2 kali. Dan terjual dan jual itu. Produk ini menjadi milik Anda. Selamat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Atas kontribusi Anda untuk amal. Terima kasih. Selanjutnya kita memiliki item kedua untuk malam ini. Mari kita lihat layar. Item kedua adalah gelang giok alami Qianlong King. Gelang ini telah diberikan oleh donatur dermawan kami selama bertahun-tahun. Apa kamu kedinginan? Tidak. Aku tidak kedinginan. Aku hanya sedikit bosan. Jika kamu melihat sesuatu yang kamu sukai nanti, kamu bisa mengunggahnya. Bisakah aku melakukan itu? Tentu saja. Selama kamu mau, oke. Terima kasih atas kontribusi amal Anda, Nona. Terima kasih atas kontribusi amal Anda, Nona. Terima kasih banyak. Tapi, Aku akan mengurus penawarannya. Yang harus kamu lakukan adalah menyukainya, oke. Mari kita lihat item berikutnya. Item berikutnya adalah sangat mengagumkan itu. Disumbangkan oleh Ketua Grup Kosmetik Huayan terkenal, Tuan Gu Sicheng. Mari kita lihat layar. air mata malaikat. Mengapa itu disebut air mata malaikat? Shishi. Apa yang salah? Tidak heran aku merasa sangat familiar ketika pertama kali bertemu dengannya. Itu dia. Shishi. Ini kalung ibuku aku. Menaruhnya di laci lemari pakaianku di rumah orang. Yang mengambil kalung itu pasti salah mengambilnya. Itulah mengapa kalung ibuku sedang dilelang di sini. Nenekku meninggalkan ini untuk kami. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bagus. Mari kita coba lagi. Berusaha untuk mendapatkannya kembali? Barang berikutnya. Itu akan ditawarkan secara langsung. Penyelenggara. Tapi, Lelang amal ini desainer makeup berbakat. Yang baru saja kembali. Dari luar negeri baru saja. kembali dari luar Miss negeri. Nangong Liuli. Terima kasih semua telah datang. Saya adalah penyelenggara acara amal ini, Nangong Liuli. Terima kasih atas sumbangan dermawan Anda untuk amal saya. Juga berterima kasih karena begitu banyak orang telah dapat bersatu kembali karena amal ini. Kalung yang saya kenakan sekarang. Kalung yang saya kenakan sekarang adalah dari sahabat saya sebelumnya, Mr. Gu Shicheng, Ketua Grup Huayan. Dia telah banyak membantu saya sebelumnya. Hari ini dia juga memberikan dukungan besar kepada saya. Jadi saya harap Kalung ini akan dilelang dengan harga terbaik untuk membalas kebaikan Mr. Gu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Miss Nangong.
Mari kita mulai lelangnya sekarang. Harga awal untuk kalung cantik yang ada di leher Miss Nangong adalah 200.000 yuan. Mister Gu, berapa tawaran Anda? 28.000 yuan. 280,000 yuan ok. Ada yang lain? Baiklah Tuan Fu juga, minakan to wear na berapa? Harga tawaran Anda? 400,000 yuan. 400,000 yuan. Ada yang menawar lebih tinggi? Fu Boya, bisakah kamu memberikannya kepada kami? Kalung ini sangat penting bagiku. Aku juga suka kalung ini. Jika kamu menyukainya, aku bisa menunjukkannya padamu. Tuan Gu, berapa harga tawaran Anda? Fu Boya, 600.000 yuan. 600,000 yuan. Itu sangat murah hati. Ada yang lain? Baiklah, Tuan Fu menaikkan tawarannya lagi 1 1 juta yuan. 1 juta yuan. 1 juta yuan. Mari kita minai rapat Tuan Aku Fu. seharusnya yang kamu lihat sekarang. Itu luar biasa, 1 juta yuan. Kalung ini sangat penting bagimu. Tapi kamu juga sama pentingnya bagiku. 18 juta yuan. 18 juta yuan. Luar biasa. Tuan Fu menaikkan tawarannya lagi. Tuan Fu, berapa harga tawaran Anda? 2 juta yuan. 2 juta yuan, mari 2 kita juta yuan, menyerah. mari kita menyerahkannya untuk 2 juta yuan, mari kita menyerah. Nomor VIP kita 818. nomor 888 Tuan Jo. Berapa harga tawaran Anda? 28 juta yuan. 28 juta yuan. 28 juta yuan. Ada yang menawar lebih tinggi? 28 juta yuan sekali jalan. 28 juta yuan 2 kali jalan. Terjual. Mari kita tinggalkan Tuan Gu. Tuan Gu mendapatkan barang ini seharga 28 juta yuan. Selamat Tuan Gu. Lama tidak berjumpa, Shi Cheng. Terima kasih atas dukunganmu untuk acara amalku. Kalung ini aku menawarkannya. Karena aku ingin memberikannya kepada seseorang yang sangat penting bagiku. Jin Shi. Kemarilah. Pergi. Maaf. Aku ingin memberimu kalung ini. Terima kasih telah datang ke duniamu dan membantuku mengatasi banyak kesulitan. Kuharap aku bisa terus berada di sisimu di masa depan. Siapa ini? Apakah ini dari grup Wanyan? Aku baru saja melihatnya datang. Aku dengar, dia adalah sekretaris pribadi presiden. Tapi menurutmu apakah seorang sekretaris bisa sedekat itu? Gu Shicheng. Jangan bergerak. Jangan khawatir tentang apapun. Fokus saja pada diriku.
Xi Cheng. Lama tidak bertemu. Dia menolakku. Di depan semua orang, jangan bilang. Kamu tidak akan menjabat tanganku di sini? Aku ingat kamu tidak sejahat itu. Aku sudah pergi terlalu lama. Apakah kamu tidak ingat? Maaf, aku orang yang jahat. Sopan. Aku tahu kamu masih marah padaku. Orang lain tidak mengerti kamu, tapi aku mengerti. Jangan terlalu sombong di depanku. Sejak hari kamu pergi tanpa pamit, kita tidak punya hubungan lagi untuk dibangun. Benarkah? Jadi mengapa kamu masih begitu marah? Karena aku benci melihat orang sombong. Jika tidak perlu, jangan bertemu lagi. Saya akan kembali. Xi Cheng. Saat aku berkualitas, untuk berdiri dengan sisi Anda, pastinya saya akan kembali. Xi Cheng, saya mengakui Anda. Fu Boya. Apa? Anda kecewa dengan visi saya? Gak mengecewakan. Saya seharusnya tidak mengharapkan apapun. Selamat datang kembali, rekan yang terhormat. Jangan bergerak. Jangan khawatir tentang apapun. Fokus saja pada saya. Saya adalah Anon. Apa yang terjadi? Baru bilang saja. Melakukan sesuatu yang besar saat pesta makan malam. Apa maksud Anda? Tapi Anda dan di situ begitu dekat sekarang. Dia mengatakan segalanya. Kami membicarakan tentang Anda. Jangan terlibat. Beritahu saya apa yang terjadi. Ini hanya saja. Saya membuat kesalahan sederhana. Saya hampir kehilangan kalungnya. Ibu memberikan saya. Dia belanja 28 juta untuk mengembalikannya. APA? 2.800.000. Bisakah Anda menyimpan suara Anda? Datang di sini ini 28 juta yuan. Bukan 280 yuan. Kalau seorang pria bersedia jualan banyak ya, pasti saya dukung dia. Apa maksud Anda? Jadi gaunnya. Dan perhiasan yang Anda kenakan, serta sepatu di kaki Anda, semua dibeli oleh Gu Xi Cheng? Saya kira begitu. Saya tahu. Dia mencintaimu. Apa yang Anda katakan? Apakah ada sesuatu yang salah dengan hubungan otak Anda? Itu mempunyai hubungan arus otak Anda terlalu lama. Dia adalah Presiden Huayan. Dia menghabiskan 28 juta untuk membelikanmu kalung. Dia membelikanmu desain high-end untuk pesta makan malam. Kamu tidak terbiasa memakai sepatu hak tinggi jadi dia membelikan puluhan sepatu flat. Dia pasti sangat mencintaimu dan menyayangimu. Atau dia terobsesi dengan dedikasi. Tidak, tapi
Itu tidak mungkin. Sadar dong, cewek. Aku kasihan sama Tuan Gu. Kenapa dia jatuh cinta sama orang bodoh kayak kamu? Aku? Harusnya yang kamu kagumi. Kalung ini sangat penting buatmu. Tetapi kamu sama pentingnya bagiku. Dia mencintaiku. Aku mengambil kalung ini dari laci ibuku. Kamu seorang pangeran, tolong pakai. Aku tidak mau memakainya, aku tidak mau berakting. Kenapa tidak? Bukankah bagus buat kita untuk tampil dan bekerja sama? Dan jadi teman? Kamu, Lihat, kamu seorang pangeran dan aku seorang putri. Ikutlah dengan kami akan menjadi temanmu selamanya. Itu kamu. Kami pernah tampil bersama. Guru memanggilmu dengan nama panggilanmu setiap hari. Shishi. Kurasa itu Shishi. Jadi namamu adalah Jinshi. Sudah selesai membersihkan riasanmu? Sudah pakai masker? Dan krim wajah? Sudah. Produk baru perusahaan bagus? Tuan Gu, bisakah kamu merekomendasikan produk baru Huayan untukku? Rantai apa yang kamu inginkan? Aku akan minta Seto mengirimkannya besok. Gu Shicheng, apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin mengatakan. Aku bilang. Sudah terlambat. Sudah waktunya untuk istirahat. Tuan Zhou, sejak saya pindah ke rumah Anda, saya tidur di sofa itu setiap hari. Pinggang saya sakit dan kaki saya kram. Saya hampir menggunakan plester pembunuh Qiantong. Bisakah Anda membiarkan saya tidur di tempat tidur besar ini? Tolong. Apa yang Anda pikirkan?
Tidak ada. Anda ingin tidur di tempat tidur, bukan? Bagaimana dengan ini? Mari bermain sud. Siapa yang menang akan tidur di tempat tidur. Saya yakin saya bisa mengalahkan Anda. Pertama-tama, basis adalah yang terbaik dari ketiganya, tidak curang saya. Takut Anda yang akan curang. Sud tukar. Anda lambat, lakukan lagi. Sud tukar. Dua dari tiga, sekali lagi. Sud tukar. Anda menang, itu milik saya. Ternyata Anda hanya menggunakan kertas. Gu Shicheng. Apakah Anda sudah tidur? Belum. Apa yang Anda pikirkan? Saya memikirkan masa lalu. Bisakah Anda berbagi masa lalu Anda dengan saya? Terkadang, saya juga merindukan masa lalu. Mereka adalah hari-hari yang sederhana namun bahagia. Saya pernah streaming dengan An-An, mengejar endorsement dan merekomendasikan diri saya ke perusahaan meskipun sulit. Saya sangat bahagia. Apakah Anda tidak bahagia sekarang? Terkadang saya berpikir, hidup terlalu rumit. Inilah yang seharusnya menjadi hidup dia. Tidak akan memberikan apa yang Anda inginkan. Apa yang tidak Anda inginkan selalu kembali kepada Anda. Apa yang Anda inginkan? Apakah ini berhubungan dengan obsesimu dengan angka genap? Kalau bisa, tolong ceritakan padaku. Mungkin aku bisa membantumu. Mungkin nanti. Aku akan memberitahumu. Nanti, oke. Kamu berjanji akan memberitahuku. Aku akan bersamamu. Aku akan selalu ada di sisimu. Dan aku akan menghadapi segalanya bersamamu. Gu Shicheng. Oke. Dari sekarang, mari kita tidak saling menyembunyikan sesuatu dan saling percaya. Selamat tidur. Semoga mimpimu manis. Semoga mimpimu dipenuhi kebahagiaan.
APA kamu dengar Tidak sesuatu? ada apakah si Cheng kita dikeluarkan? Lagi? Tidak mungkin. Kemarin malam, aku bahkan mendengar mereka bermain batu gunting kertas. Kurasa si Cheng kalah lagi. Kamu tidak bisa mendengarnya seperti itu, ya? Mari kita gunakan ini untuk mendengar dengan jelas. Bubur sedang mendidih di kompor. Aku juga mau. Aku akan mengambilnya. Nenek, Aku mengandalkanmu untuk cicitku. Hei Shi Cheng. Pemasaran online jam 9, ringkasan keuangan jam 10, Stocking Logistic jam 10, dan laporan manajemen jam 2 siang. Untuk 4 bakat senior. Pameran produk baru jam 4.30. Jam 6 sore kamu akan makan malam di restoran Berkomunikasi dengan agen parfum jam 9 malam. jadi 24 jam dalam sehari, sepenuhnya diatur olehmu. Presiden bukan aku yang mengatur ini untukmu, tapi sekretarismu. Selain itu, kamu adalah kepala kelompok besar seperti ini. Kenapa bekerja lembur jadi Dulu masalah? sekarang aku tidak mau lembur lagi. Mengapa? Tunjukkan. Bidadari tersembunyi di istanamu yang megah. Pepatah mengatakan, dia tidur hingga matahari terbit karena malam yang diberkati. Dan sejak saat itu sang raja tak pernah lagi mengadakan sidang pagi apa itu. Lokasi? Kalau kamu terus bicara hal-hal yang tidak seharusnya, aku akan potong bonus tahunanmu. Gu Shicheng, kamu pantas mendapat ini. Halo Nona Nangong. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Kamu bisa memanggilku Miki. Aku berharap kita bisa bekerja sama dengan baik. Kamu sangat baik. Biarkan aku antar kamu ke kantor, oke? Izinkan aku memberitahumu. Dia itu luar biasa, ada satu halaman penuh biografi dan penghargaannya. Aku tidak menyangka. Akan semudah itu. Dia benar-benar dewi. Penampilan, Aku tahu. Aku bisa tidur nyenyak kalau aku santai. Sudah jam 10? Aku ada siaran langsung. Anan akan marah jika aku menelepon. Apa yang salah? Siapa yang menyentuh barang-barang di kantorku? Tapi sangat elegan. Arah elemennya telah berubah. Siapa yang meletakkan ini di sini? Aku akan cek CCTV. ini aku.
Apa yang terjadi? Ini. Aku punya firasat buruk. Mengapa kamu di sini? Sepertinya kamu tidak menyambutku. Apa maksudmu? Ini hari pertamaku bergabung dengan perusahaan. Jadi aku di sini untuk melaporkan diri padamu. Hari ini beberapa eksekutif baru akan bergabung. Lalu kamu salah satunya. Ya? Aku akan bertanggung jawab atas tim RD. Direkrut oleh Departemen HR Huayan dari luar negeri. Melalui perekrut kepala mereka yang bekerja keras. Jadi, kamu tidak ingin melihatku? Nona Nangong, kamu terlalu khawatir. Huayan sangat tertarik untuk mendapatkan bakat. Karena Nona Nangong direkrut oleh Departemen HR kami dengan usaha besar, Huayan pasti akan mendapat manfaat dari kekuatanmu yang sebenarnya. Selamat datang di Huayan. Aku akan membiarkanmu. Tidak perlu. Situs ini adalah wakil presiden perusahaan. Kamu bisa berbicara langsung dengannya. Aku ada urusan pribadi untuk dibahas dengan Shi Cheng. Hubungan khusus? Maka tidak pantas bagiku untuk berada di sini. Aku ada kontrak penting yang harus diverifikasi. Permisi. Jangan sentuh barang-barangku tanpa izinku. Selain itu, aku tidak membicarakan urusan pribadi selama jam kerja. Shi. Apa yang kamu lakukan? Barkan Mir Kaminali Seken. Hal-hal ini. Kenapa kamu melakukan ini pada dirimu sendiri? Biarkan aku melihat. Aku baik-baik saja, nenek. Ini hanya luka kecil kamu. Tidak bisa terluka apapun yang terjadi. Jika Shi Cheng melihatmu terluka, hatinya akan hancur. Tunggu di sini. Aku akan pergi memanggil Mai. Mei. Nenek. Apakah hatinya akan hancur karena aku? Shi Cheng, Tuan Gu meneleponku di tempat kerja. aku sudah terbiasa. Sulit bagiku untuk berubah. Tuan Gu, sebenarnya aku tidak di sini untuk alasan pribadi. Aku mengerahkan banyak usaha untuk merancang ini. Tahun lalu, saya memenangkan penghargaan emas di kompetisi desain pelonggaran kuantitatif. Penghargaan pelonggaran kuantitatif sangat dihormati. Selamat ya. Banyak perusahaan dari dalam dan luar negeri telah menghubungi saya untuk membeli hak cipta mereka. Tapi saya menolak mereka semua. Alasan kenapa saya mendesainnya adalah karena saya ingin memberikannya padamu sebagai sebuah hadiah. Sertifikat merek dagang juga tersedia. Selama kamu menandatanganinya, kamu akan memiliki hak cipta penuh atasnya. Aku harus membalutmu dengan erat. Nek, kamu tidak perlu terlalu serius soal ini. Hanya luka kecil saja kok. Tidak. Jika kamu terus menyentuh kosmetik-kosmetik ini, kamu bisa terinfeksi. Dengarkan aku, bungkus saja seperti ini. Kamu hanya boleh melepasnya setelah 2 hari. Ngomong-ngomong, sup sudah siap. Mei membuat sup untukmu dan Shi Cheng.
karena kamu akan keluar. Bawalah ke si Cheng di kantor. Aku dengar dia akhir-akhir ini sangat sibuk. Biarkan dia mendapatkan sedikit nutrisi. Lagi-lagi sup? Tidak Nek, dia dan aku tidak butuh itu. Jangan khawatir. Bukan arak obat kali ini. Cuma burung merpati panggang. Dan beberapa kue manis. Bawa saja untuk makan malam bersama si Cheng. Si Cheng pulang larut setiap hari. Kalian bisa makan bersama di kantor. Agar hubungan kalian semakin dekat, oke? Oke, aku akan menemuinya setelah siaran langsung selesai. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi ini tidak perlu. Huayan tidak butuh ini sekarang. Secara pribadi ini tak ada artinya bagiku. Apa kamu masih menyalahkanku karena pergi tanpa pamit? Itu sebabnya kamu tidak mau menerimanya, bukan? Saya bisa menjelaskan itu, tapi saya harap hal-hal ini tidak akan mempengaruhi hubungan kita di tahap ini. Jangan bicara sembarangan di depan orang lain. Izinkan saya mengingatkanmu lagi alasan. Saya tidak memecatmu sekarang. Karena manajemen sudah berusaha keras untuk mempekerjakanmu. Ini berarti kamu pasti sangat kompeten dalam pekerjaanmu. Saya harap kamu bisa fokus pada pekerjaanmu. Jangan pikirkan hal lain. Bawa bunga-bunga itu pergi. Silakan masuk. Apa kamu sudah selesai menguping? Hei bos, aku khawatir padamu. Kalau Nona Nangong mencoba berbuat sesuatu padamu, saya bisa melindungimu. Rapat sudah siap. Kami sedang menunggu pelanggan kami. Ya ampun, ya ampun. Apa yang terjadi? Firecan, saya tunjukkan. Jangan terlalu bersemangat. Lihat. Ini. Jumlah pembaca lebih dari 100.000. Kita akan terkenal. Bu Si Cheng meminta mereka menambahkan nama ini di sini. Lagi pula, Huayan sudah mentransfer biaya hak cipta ke akun kita. Gu Si Cheng tampak keren. Tapi dia anggota pihak A yang sangat istimewa. Ya. Lihat ini. Apa ini Nangong Liuli? Resumenya luar biasa. Sangat cantik. Gu Si Cheng punya selera bagus, bukan? Apa urusannya dengan kita? Waktunya bekerja. Jangan kecewakan pihak A yang luar biasa itu. Tuan Zhou. Baik. Bersiap untuk siaran langsung. Kalau tidak ada lagi yang ingin kamu katakan, kamu boleh pergi. Kenapa kamu buru-buru ingin menyuruhku pergi? Apakah kamu akan menonton siaran langsung Hijinsi? Bukankah kamu baru saja bilang ingin membuatnya menyesal? Dan tidak akan memaafkannya dengan mudah? Sudah kukatakan sebelumnya, aku sedang mengevaluasinya. Jika performanya tidak memenuhi standar kami, aku bisa mengakhiri kontrak dengannya. Kehilangan kontrak Huayan adalah hukuman terberat baginya.
Bagus untukmu. Menjauhlah dari pandanganku. Oke. Halo semuanya, kami kembali. Anak-anak yang terkasih, hari ini kami akan merekomendasikan warna ini kepada kalian. Ini warna yang sama yang digunakan Pretty Sixy. Kami telah menerima antusiasme kalian. Jadi hari ini kami telah menyiapkan 2 hadiah untuk kalian. Yang pertama adalah kami. akan menarik 50 penggemar. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Hadiahnya akan berupa voucher besar untuk toko kue keju paling terkenal di kota. Aku sendiri yang membeli voucher ini untuk kalian. Tulis dan kirim 1 nomor, mari lihat apakah kalian menyukainya. Aku akan mengundi Jangan sekarang. lupa tulis 1. Kenapa kita harus menulis 1? Bukankah lebih baik menulis 2? Keuntungan kedua adalah setiap 50 pelanggan pertama bisa mendapatkan 1 set tisu pembersih makeup yang ada di tanganku. Ini produk baru perusahaan Huayan ini. Belum dijual online ini. Kalian bisa mendapatkannya jika bertindak sekarang. Kamu sedang bermainnya terlambat. 3, 2, 1, ayo. Apakah semuanya sudah habis terjual? Aku telah menerima antusiasme dan dukungan kalian. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu akhir siaran langsung hari ini. Aku selesai. Aku akan mengumumkan daftar pemenang segera. Selamat tinggal. Seribu set. Saya pikir, Ya ampun. kita bisa menjual ratusan set paling banyak. Sungguh berbeda setelah dipublikasikan di media. Kita sudah menjadi selebriti. Ya. Lumayan. Popularitasmu semakin meningkat. Haruskah kamu berterima kasih kepada sponsormu? Contohnya seseorang yang menghargaimu. Bukankah kamu sponsorku, Nona? Terima kasih. Bagaimana kalau ini jika kamu memesan lain kali? Aku akan memberimu hadiah tambahan. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan tanganmu? Itu hanya luka kecil. Orang bilang kehilangan uang bisa membantu menghindari nasib buruk. Aku yakin aku bisa menghindari bencana kali ini. Kamu Akan baik-baik saja. Seseorang di sampingmu akan selalu melindungimu. Bagaimana kamu tahu? Kenapa kamu begitu bodoh? Aku akan Bertemu denganmu nanti. Sampai jumpa lain kali. Terima kasih, Tuan. Aku di sini. Kenapa tidak ada orang di sini? Apakah presiden juga lembur? Sayang sekali makan malam yang nenek buat untukku baru. setengah hari. Apakah kamu tidak ingat namaku? Tidak, aku tidak lupa. Gu Shicheng.
Kenapa kamu di sini hari ini? Apakah kamu butuh bantuanku? Tidak. Nenekku menyuruhku untuk mengantarkan sup. Sup? Sup apa? Apakah itu sup ayam hitam? Itu sup yang sangat menyegarkan. Dengan cordyceps dan cola acini. Aku hanya bercanda. Bibi May telah menyiapkan makanan sederhana untukmu. Nenek takut kamu terlalu sibuk untuk makan malam. Jadi dia meminta saya untuk membawakannya untukmu. Makan malam dengan saya tolong. Saya ingin. Tapi saya sedang diet belakangan ini. Oke, saya akan memakannya sendiri. Saya selalu ingin mencicipi sup merpati yang dimasak Bibi May. Saya dengar itu sangat lezat. Bagus, mari kita makan bersama. Ada apa? Saya hanya membawa 1 sendok. Sendok saya. Baik, kita akan menggunakanmu. Mari berbagi. Saya baru saja menggunakannya. Xi Cheng, Kenapa kamu masih di sini? Saya baru saja bergabung dengan Huayan. Saya ingin menggunakan waktu sesedikit mungkin untuk mempelajari lebih banyak tentang perusahaan. itu juga untuk mempersiapkan diri untuk masa depan RD perusahaan. Ini organisasi pesta amal, bukan? Kenapa dia di sini? Jadi si Cheng tidak memperkenalkan saya padamu. Si Cheng dan saya adalah teman lama yang sangat baik. Ini hari pertamanya di Huayan, saya belum. Mr. Zhou, Saya punya pertanyaan RD yang sangat penting ingin saya. tanyakan padamu. Bisakah saya kembali setelah selesai makan? Di sini. Mr. Zhou. Saya tidak bisa makan lagi. Kamu bisa menikmatinya. Shishi dia. Tidak menelepon. Dan menjelaskan. Dia hanya mengabaikan perasaan saya. Apa itu teman lama yang baik yang belum bertemu selama bertahun-tahun? Pasti ada sesuatu di antara mereka. Anan masih mengatakan, dia mencintaiku. Halo, makananmu sudah sampai. Terima kasih. Hati-hati. Shishi.
Fuboya. Kamu makan ini di malam hari. Awalnya aku punya sesuatu yang lebih baik, tapi aku hanya tidak merasa ingin memakannya lagi. Ini tidak bisa berhasil. Kita harus makan sesuatu yang enak, yang menenangkan. Steak atau pasta? Tidak, terima kasih. Aku cukup dengan roti. Shishi. Bagaimana kamu bisa hidup dengan keluarga Gu? Apa kamu membicarakan soal aku berpura-pura jadi kakakku? Nenek dan Bibi Mei sangat baik padaku. Adapun Gu Sicheng, aku akan melakukannya saja. Jangan khawatirkan aku. Aku hanya tinggal bersama mereka sebentar. Kalau nenek sudah sembuh, aku akan mengakhiri kerjasamaku dengan Gu Sicheng. Benarkah? Selama neneknya sehat, dapatkah kamu meninggalkan keluarga Gu dengan aman? Shishi. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Gu Sicheng. Tapi aku akan mengatakan hal yang sama. Aku harap kamu tahu bahwa aku selalu peduli padamu. Kamu bisa datang padaku jika butuh bantuan apapun. Contohnya di lelang terakhir kali. Kalau kamu ingin mendapatkan kembali kalung itu, kamu juga bisa datang padaku. Di dunia ini, bukan hanya Gu Sicheng yang bisa membantu kamu, aku juga bisa membantu kamu. Terima kasih. Bagus. Kamu sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Aku pikir kamu butuh waktu sendiri sekarang. Pikirkanlah, aku akan pergi. Mengingat, panggil aku jika ada sesuatu terjadi. Aku harap kamu semakin baik. Aku harap kamu bisa meninggalkan keluarga Gu sesegera mungkin dan menjadi dirimu sendiri lagi. Makan yang enak. Selamat tinggal. Tidak mudah untuk menjadi Suyansi lagi. Aku penasaran apakah operasi ibuku berjalan dengan baik. Dia diam-diam merekrut teman lama ke perusahaan. Dia bahkan memprovokasiku. Apa maksudmu dengan itu? Apa ini? Apa omong kosong ini? Shishi. Aku akhirnya kembali. Nenek, kenapa kamu masih bangun? Itu membuatku marah. Bagaimana aku bisa tidur? Lihatlah, Apa yang salah, biar aku lihat. lihat. Mereka adalah teman lama. Lihat dia. Dia tiba-tiba merekrut seorang gadis ke perusahaan, tanpa berkonsultasi denganmu, dan membiarkan media membuat cerita. Nenek, ini hanya berita gosip. Aku tidak peduli dengan mereka. Kamu tidak peduli, tapi aku peduli. Nang Liuli memiliki niat buruk. Dia datang untuk si Cheng. Sisi, kamu adalah wanita di samping si Cheng. Kamu tidak bisa membiarkan mereka bercanda di perusahaan.
Seperti kata pepatah, semakin dekat kamu semakin banyak keuntungan yang kamu dapatkan. Kamu tidak bisa tinggal di rumah sekarang. Kamu akan bekerja di Huayan. Aku. Ya kamu. Aku akan menyuruh seseorang membuat beberapa pengaturan untuk menempatkanmu di sebelah Xi Cheng. Kamu harus mengawasi Xi Cheng. Jangan biarkan orang lain ikut campur dalam hubunganmu. Sudah diputuskan. Aku juga akan bekerja di Huayan. Nenek benar. Jika sesuatu benar-benar terjadi antara Gu Xicheng dan Nangong Liu, aku tidak bisa memenuhi kontrak yang aku buat dengan He Jinxi. Itu akan menjengkelkan. Aku akan tetap di samping Gu Xicheng dan mengawasi untuk melihat apa yang bisa dilakukan teman lamanya. Lakukan. Jika kamu melakukan sesuatu yang tidak sesuai, aku Ratu Su akan menghancurkanmu. Apa yang kamu lakukan? Atas nama bulan, aku akan menghancurkan para penjahat. Nenek menceritakan semuanya padaku sendiri. Jangan khawatir. Selama dia bisa membantu kamu dan bosnya, aku akan melakukan apapun. Aku sekarang di pihakmu. Tidak perlu berlebihan. Tapi kita harus memanfaatkan posisi absolut ini. Posisi yang telah kuatur untukmu adalah asisten khusus presiden. Apa yang harus aku lakukan? Pekerjaan ini dibuat khusus untukmu, yaitu mengikuti presiden 24 jam sehari, merawatnya 24 jam sehari, memantaunya 24 jam sehari. Aku mengerti. Kapan aku bisa mulai? Sekarang. Saran yang kamu tulis bisa diimplementasikan. Ikuti saja ini. Tapi kamu harus memperhatikan satu hal. Kamu bisa mempertimbangkan kembali bahan kemasannya. Apa yang salah? Tidak ada, itu kebetulan terjadi padaku. Aku tidak terlalu peka di bidang material aku. Sudah seperti ini sejak kuliah. Aku ingat ketika aku punya tugas desain, aku tidak bisa menemukan bahan yang cocok. Aku sangat khawatir sampai menangis. Tapi kamu begadang banyak malam, berusaha menemukan bahan yang tepat untukku. Jangan pernah menyebutkan ini di perusahaan lagi. Tuan Presiden, asisten khususmu telah bergabung dengan kita. Aku membawanya untukmu. Nona He sebagai asisten khusus presiden? Ini benar-benar luar biasa. Nona Nangong seorang penata rias terkenal di dunia, bersedia berkompromi dan bekerja untuk grup Huayan. Kenapa aku tidak bisa membantu Tuan Zhou? Selain itu, Xi Cheng membantuku. Dia bahkan mengembalikan kalung favoritku. Ini hanya kalung kecil. Saya belum berterima kasih kepada Nona He dan Tuan Gu atas dukungan Anda terhadap acara amal saya. Sama-sama. Tuan Gu melakukannya untuk anak-anak yang mendapat manfaat dari amal, bukan untuk Nona Nangong. Karena Tuan Gu sibuk di sini, saya akan pergi sekarang. Saya akan menyelesaikan pekerjaan saya tepat waktu dan melaporkannya kepada Anda, oke? AC di kantor presiden sangat dingin. Bau cemburu membuat saya menggigil. Keluar dari pandangan saya, oke. Jika Anda mengetuk lagi, Anda harus bekerja lembur. Anda. Tuan Gu, kita akan bersama 24 jam sehari. Tolong jangan benci saya.
Saya akan menemani Anda melakukan apapun. Hei Jinshi. Apakah Anda makan sesuatu yang salah hari ini? Tidak. Saya baru saja memutuskan untuk membantu Tuan Zhou menyelesaikan pekerjaan Anda. Kantor saya ada di sana, bukan? Saya akan mengurus semuanya sendiri. Saya akan menemani Anda melakukan apapun. Pegang hatinya. Kemudian dia meninggalkannya, menyiksanya secara fisik dan mental. Saya berjanji dia akan dengan senang hati mati untuk Anda. Saya perlu bertemu dengan Tian. Apakah Anda akan ikut dengan saya? Tuan Zhou, mobil Anda rusak. Rusak? Ya. Ini adalah area mall. Ada lebih dari 800 orang mengantri online untuk membeli mobil. Jadi kita hanya punya satu pilihan. Kita harus naik bus. Bus? Ada bus dekat perusahaan kita yang kebetulan melewati perusahaan klien kita. Kita akan segera sampai jika kita naik bus sekarang. Kita tidak akan terlambat. Tuan Zhou, apakah Anda belum pernah naik bus sebelumnya? Bagaimana mungkin itu terjadi? Jadi kamu takut jasmu akan kusut naik bus yang penuh sesak. Ayo pergi. Bukankah semua bos punya aplikasi Hitride aku? Belum pernah naik bus. Apa kamu sedang memuji diriku? Tapi aku bisa mencoba sesuatu yang baru untuk seseorang yang spesial.
Berhenti. Kamu terlihat hebat. Dasi longgar, seharusnya aku naik taksi. Bagaimana ini longgar? Biarkan aku membantumu. Tuan Zhou, hati-hati. Tuan Gu, kamu baik-baik saja. Apa menurutmu? Aku baik-baik saja. Kurasa ini terlihat lebih baik ini. Terlihat lebih baik dari yang sebelumnya. Total 86.000 yuan. Aku akan meminta Departemen Keuangan untuk mencatat ini di kartu gajimu. Tuan Gu, kurasa harga 3.600 yuan terlihat lebih baik. Ayo kembali dan ganti, ayo pergi. Tuan Zhou. Desain yang diusulkan didasarkan pada karakteristik produk, dan didasarkan pada karakteristik produk, dan didasarkan dan pada karakteristik produk yang paling menonjol. Ini adalah desain kemasan yang sepenuhnya dirombak untuk produk Huayan. Sekarang silakan lihat rencana reformasi kami. Tuan Go, silakan. Tuan San, aku sangat puas dengan saranmu. Kami harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Merupakan kehormatan kami bahwa Tuan Zhou puas dengan proposal kami. Aku menantikan kerja sama denganmu. Permisi. Selamat datang. Tuan Presiden, apakah Anda sudah selesai? Aku sedang dalam perjalanan. Aku akan menjemputmu sekarang. Warnanya bagus. Dia telah banyak berubah. Tidak perlu. Kamu tidak membangunkanku. Kita ketinggalan bus terakhir ya. Gak apa-apa. Jalan kaki juga bagus. Sangat nyaman. Gu Shicheng. Kamu aneh banget. Maksudmu apa? Kadang-kadang, kayaknya kamu terlalu galak. Tapi kadang-kadang, kamu manis banget. Contohnya waktu kita pertama ketemu kamu, nutup perlintasan buat nyelamatin aku dan kalungku. Habisin banyak uang buat beliin aku lagi. Tapi kadang-kadang di kantor, kayaknya karyawanmu takut banget sama kamu. Aku kan presiden direktur perusahaan. Tentu aja nggak bisa perlakukan semua orang sama. Kadang-kadang cowok cuma kasih kebaikannya ke cewek tertentu aja. Cewek siapa? Menurutmu siapa? Mas beli mawar buat pacarnya dong. Kita bukan. Aku ambil satu aja. Oke, makasih. 2 dong. Makasih. Makasih. Ini, makasih.
Gak usah. Kasih semua bunganya ke aku aja, aku bayar pindai. Makasih. Selesai. Makasih. Makasih. Buat aku. Ada orang lain di sini. Oke. Aku ambil aja deh. Makasih. Kenapa tiba-tiba ajak aku? Minum-minum. Bukannya dulu kita sering minum bareng? Kalau lagi keluar. Kenapa? Nggak biasa lagi sekarang udah balik. Ngomong-ngomong, hubungan si Cheng sama Nona Hijinsi bukan hal biasa. Si Cheng tidak punya asisten atau sekretaris pribadi. Apa hubungannya dengan dia? Hijinsi adalah tunangan Gu Sicheng, tapi beritanya belum dipublikasikan. Jadi tidak ada yang tahu. Ketika saya keluar neneknya terus mendesak Shi Cheng untuk mencari pacar. Saya tidak menyangka dia yang masuk ke keluarga Gu. Nangong. Tunangan. Tapi mereka belum menikah. Jadi saya masih punya kesempatan. Seperti yang diharapkan, dia masih belum menyerah pada Gu Sicheng. Bagaimana saya bisa menyerah? Boya, saya lihat kamu dan Nona Hi saling kenal baik. Kalian teman? Ya. Kami berteman. Tapi kalian belum lama kenal. Kalian cepat sekali berteman. Kalian berdua sangat akur. Mr. Joe, ini resep baru yang saya pelajari online. Cobalah. Bagaimana rasanya? Enak. Mr. Joe. Nona juga ada di sini. Mr. Joe, saya ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengan Anda. Saya dengar Nona Hi bekerja sebagai live streamer makeup online. Di waktu luangnya, Dia juga bekerja sama dengan Huayan dan berjalan dengan baik. Anda terlalu memuji. Membuang bakat Anda menjadi asisten Mr. Joe. Departemen RD saya kekurangan tenaga. Maukah Anda datang dan membantu saya? Departemen Riset dan Pengembangan. Bukankah ini bagian inti dari Huayan? Dia tidak punya pengalaman di bidang ini. Saya pikir kita harus melupakan hal itu. Tiba-tiba kamu ingin membawaku pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Tapi jika aku pergi bersamanya, aku bisa lebih memahami tujuannya dan melawannya dengan lebih baik. Aku ingin pergi. Bagian Nangong sangat penting.
Kamu tidak memiliki pengalaman kerja. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Meskipun aku tidak berpengalaman, aku bisa belajar dari Direktur Nangong. Aku pikir aku akan bisa belajar banyak. Adapun manajemen, Aku akan menulis surat pindah ke petugas. Xi Cheng, apakah kamu punya pesan untuk Nona He? tidak ada pekerjaan. Tapi aku tidak akan bersenang-senang lagi. Aku bisa pergi kapan saja. Ini bagus. Aku akan membawamu mengisi dokumen sekarang, oke? Kamu pergi begitu saja? Dari hari ini, kita punya kolega baru di Departemen RD. Mari sambut Nona He Jinshi. Halo semuanya. Nona belum pernah melakukan pekerjaan terkait sebelumnya. Tolong bantu dia untuk segera terbiasa. Apakah kamu langsung bergabung ke Departemen RD tanpa pengalaman praktis? Pintu belakang apa yang kamu lewati? Genshi, ini adalah kantormu. Pergi dan rangkum persyaratan pasar untuk produk baru. Aku belum pernah melakukan persyaratan pasar sebelumnya. Adakah yang bisa mengajarkanku? Genshi, setiap orang punya pekerjaannya sendiri. Aku khawatir tidak tepat jika kamu mencari seseorang hanya untukmu. Jika kamu punya pertanyaan, kamu bisa bertanya kepada siapapun. Atau aku? Kirim ke Departemen Produksi sebelum jam 4 sore, oke? Ngomong-ngomong, tolong desain satu set rencana kemasan eyeshadow hari ini. Aku akan laporkan ini ke presiden di rapat besok. Dalam 1 hari? Ya, bekerja keras dan begadang semalaman. Rapat tidak akan menunggu siapapun. Jinshi, kamu sangat berbakat. Aku tidak ingin kamu melewatkan kesempatan ini. Apakah kamu mengerti? Terima kasih Direktur Nangong. Aku penasaran apakah dia memalukan aku di sana. Mr. Joe. Presiden, ini jarang terjadi. Apa yang membawamu ke sini? Aku hanya sedang berjalan-jalan. Aku akan membayar kalian berdua lain kali. Mr. Joe. Itu saja. Ganti yang ini saja, Mr. Joe. Kenapa tiba-tiba kamu punya waktu untuk mengunjungi Departemen RD hari ini? Aku baru saja makan, aku hanya sedang berolahraga. Bagaimana kamu tahu aku lapar? Ini, Aku tidak menyangka kamu ingat bahwa aku suka sandwich dada kalkun. Terima kasih.
Mr. Joe, aku ada sesuatu yang mendesak untuk memberitahumu. Ini terkait dengan rapat besok. Apakah kamu sibuk sekarang? Mari bicara di kantor. Tahukah kamu? Mr. Gu sengaja membeli makan siang untuk Direktur Nangong hari ini dia. Masih ingat preferensinya. Apakah drama ini akan terjadi di perusahaan kita? Ya ampun, ini sangat manis. Gu Shicheng. Berani-beraninya kamu membuat drama di perusahaan? Aku benar-benar meremehkanmu. Tunggu sampai aku menyelesaikan pekerjaanku. Tunggu dan lihat. Apakah He Jinshi masih bekerja? Mr. Presiden, ini informasi untuk rapat besok. Fu Boya, sebagai penasihat Lieman, memiliki wewenang penuh untuk menghadiri rapat mewakili pihak dan memberikan saran serta dukungan dalam aspek teknis. Oke. Pulanglah. Kalau begitu kenapa kamu tidak pergi saja? Apa kamu menunggu seseorang selesai kerja? Nenek sudah susah payah mengatur agar He Jinshi bisa bergabung di perusahaan ini. Bagaimana aku bisa menjelaskan padanya jika aku pulang sendirian? Konsep. Pergi dari sini, oke? Masuk. Direktur Nangong, draft desain saya sudah siap. Bisakah kamu memberi saya beberapa saran? Secepatnya. Sudahkah kamu menyerahkan persyaratan pasar ke departemen produksi saya? Menyerahkannya sebelum jam 4 sore sesuai permintaan Anda. Oke, biar saya lihat dulu. Sangat bagus. Saya suka. Ini desain pertama saya. Ada banyak hal yang belum saya pahami. Lumayan cukup bagus. Hanya perlu sedikit penyesuaian. Bagaimana dengan ini? Tunggu di sini, saya akan minta ijo akan bersama kamu. Agar kamu bisa menghadiri rapat besok. Nangong sangat serius dalam bekerja. Tapi, saya tidak boleh lengah, oke? Terima kasih Direktur Nangong, oke? Silahkan duduk. Halo, Xi Cheng. Apa yang bisa saya bantu? Ini hari pertamanya di RD. Bagaimana kabarnya? Jika saya melakukan kesalahan, mohon maklumi sedikit. Mr. Joe, Anda sangat perhatian. Anda bahkan mengundang saya. Tapi Jinshi sebenarnya agak ceroboh. Saya memintanya menyerahkan file sebelum jam 4. Tapi dia ingat jam 5. Jika saya tidak mengingatkannya pasti sudah terlambat kamu. Kurang pengalaman dan perlu beradaptasi dengan lingkungan kerja. Saya sangat berterima kasih jika Anda bisa membantunya. Tidak akan mengecewakan Anda. Jangan khawatir Mr. Joe. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantunya.
Direktur Nangong sudah selesai, silakan dilihat. Lumayan sudah larut, kamu boleh pulang sekarang. Kirim ke saya, nanti saya edit. Bagaimana bisa begitu, ini tugas saya. Saya harus menyelesaikannya, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ini hari pertamamu bekerja, saya telah diberi tugas untuk memandu kamu, saya harus melakukannya untukmu. Kamu boleh pergi sekarang. Saya di tempat parkir. Saya akan pergi kalau begitu, oke. Bagaimana kamu tahu saya masih bekerja? Saya sedang berbicara tentang bekerja dengan Nangong Liuli, saya menyebutkannya. Tunjukkan. Apakah dia tidak sengaja menyebut saya sambil berbicara dengan Nangong Liuli? Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Hanya pekerjaan. Baru 1 hari tapi saya sudah sangat fokus. Tentu saja. Pekerjaan adalah pekerjaan, hidup adalah hidup. Karena saya bekerja di departemen RD, saya akan melakukan pekerjaan terbaik saya bagian. Administrasi akan mengirimkan laporan besok lusa. Jangan kasihan saya. Hanya karena saya yang membuat rencana. Kamu meremehkan saya sebagai CEO Huayan. Yang di atas adalah rencana kemasan luar, yang dibuat oleh Nangong Liuli, Direktur RD Tim. RD baru benar-benar luar biasa. Keempat, desainnya sangat indah. Terima kasih. Terutama desain mata kucing dan mutiara suci. Ini sangat keren. Selain teknologi yang matang, juga menggabungkan banyak elemen Tiongkok yang cocok dengan seri baru kami. Apakah semua inspirasi untuk desain berasal dari kamu? Ya Tuan Gu, saya yang membuat keempat desain itu. Saya menghabiskan beberapa jam dengan seluruh tim RD untuk menghasilkan desain-desain yang luar biasa ini. Kami akan terus bekerja keras. Direktur Nangong. Mengapa kamu tidak menyebutkan bahwa mata kucing dan mutiara suci adalah desain saya? Jinshi, apakah kamu pikir saya sengaja melakukannya? Maksud saya yang memikirkannya. Saya sedih kalau kamu berpikir seperti itu. Setiap desain di sini adalah hasil kerja semua orang di Departemen RD. Kalau saya hanya menyebutkan kamu, bagaimana perasaan orang lain? Selain itu, rencana ini tidak hanya berdasarkan ide kamu, tapi juga usaha saya, bukan? Saya tahu kamu sangat tertarik di bidang ini, jadi saya biarkan kamu mencoba. Sekarang pekerjaannya diapresiasi oleh si Cheng. Itu yang paling penting, bukan? Siapapun yang berkontribusi harus disebut namanya. Saya pikir semua orang ingin diperlakukan dengan adil. Jinshi, kamu mungkin belum pernah bekerja di tim sebesar ini. Itu bukan kerja. Kalau kamu hanya mencampur warna, membuat seni, dan mengubah beberapa kata, apakah kamu pikir kamu asisten khusus CEO? Atau dekat dengannya? Jadi saya harus memperlakukanmu dengan baik? Kapan kamu dekat dengannya?
Mr. Zhou. Jangan salah paham Mr. Gu. Jinshi sedang berbicara dengan saya tentang pekerjaan. Kalau itu departemen RD kamu, kembali ke area kantor kamu. Kalau tidak, saya tidak ingin karyawan membicarakan urusan pribadi di perusahaan. Saya tidak membicarakan urusan pribadi. Saya hanya ingin membuktikan desain secret Pearl. Oke, saya ada konferensi telepon. Kembali ke bagian kamu. Lihat, apakah penting siapa yang mendesainnya? Presiden tidak akan peduli. Direktur Nangong, bolehkah saya mengambil cuti sore ini? Cuti? Saya sakit hati. Itu saja oke. Silakan. Gu Shicheng, kamu bahkan tidak mendengarkan saya. Kamu terlalu percaya pada Nangong Liuli. Dia adalah direktur. Apakah dia layak dipercaya? Mengapa kamu pikir aku tidak bisa mendesain? Halo. Ini aku. Dia adalah Jinshi. Bagaimana kabar ibu? Kami sudah lama tidak mendengar kabarmu. Bagaimana kabar keluarga Gu? Kamu tidak membuka diri ke Gu Shicheng kan? Semuanya baik-baik saja. Kamu tidak menjawab. Bagaimana kabar ibuku? Biar aku tunjukkan. Kamu masih merasa lelah. Bagaimana kesehatannya? Ya, aku sudah melihatnya. Kamu bisa tenang sekarang. Yang terpenting adalah misimu. Selama kamu berhasil, aku janji, ibuku akan hidup nyaman. Kapan kamu kembali? Selamat datang, selamat datang. Shishi. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kalau kamu merasa tidak enak, jangan dipendam. Aku bawa tisu. Aku benar-benar baik-baik saja. Setiap orang kadang merasa tidak enak. Ini normal. Tapi, apakah kamu sedih? Karena Gu Shicheng. Lupakan saja. Aku tidak akan bertanya. Aku tidak tahu apakah karena ketidakadilan atau karena dia. Ketidakadilan. Ya. Urusan pekerjaan, aku bisa menanganinya sendiri. Bagaimana kalau ini? Aku akan ajak kamu ke tempat yang menarik. Tempat menarik. Masuk. Singkat saja oke. Presiden. Apa yang terjadi antara kamu dan Nona Hi? Aku pergi dengan Fu Boya oke.
Aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Mr. Gu, apakah Anda akan keluar? Mengapa aku harus keluar selama jam kerja? Apakah Anda tidak khawatir tentang Jinshi? Tapi aku dengar, dia kenal dengan Mr. Fu. Dengan dia di sampingmu, Anda bisa tenang Mr. Gu. Apakah Anda tidak mencari saya? Silahkan, oke. Happy Club. Itu nama yang bagus. Tapi, apakah itu benar-benar bisa membuat orang merasa baik? Tentu saja. Mengapa Anda tidak percaya padaku? Tentu saja tidak. Biar ku katakan, tempat ini memiliki kekuatan magis. Selama Anda di sini, semua stres, rasa sakit, dan kecemasan Anda akan hilang. Kekanak-kanakan, ayo pergi. Terima kasih. Tentu saja. Jika itu departemen RD Anda, kembali ke area kantor Anda. Aku tidak ingin karyawan membicarakan urusan pribadi di perusahaan. Gu Shicheng pergi ke neraka. Anan, apa yang kamu lakukan? Makan mie instan. Makan mie instan terus-menerus tidak baik untukmu. Mau makan denganku? Aku sudah kenyang. Hari ini, He Jinshi sepertinya diperlakukan buruk di tempat kerja. Aku akan datang padamu sekarang. Anan, Apa yang kamu lakukan? Kamu membuatku takut. aku akhirnya harus melihatmu. Kamu mau ayam goreng atau sushi? Aku membeli keduanya. Aku tidak akan memakannya. Katakan saja padaku cepat. Apa yang terjadi pada Shishi? Sebenarnya aku tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Aku bisa tahu tanpa perlu berpikir. Pastilah karena Gu Shicheng. Hubungannya yang dipertanyakan dengan teman lamanya. Tidak masalah bagiku. TAPI kalau dia, Bernie Minayan Bilang Tashi padanya aku tidak akan membiarkannya keluar. Aku menunggu. Lupakan saja. Maksudmu presiden terlibat dengan Nangong? Tidak masalah. Maksudku, Gu Shicheng tidak punya perasaan apapun terhadap Siksi. Dan Siksi kita juga tidak terlalu memikirkannya. Tidak apa-apa asalkan mereka bisa rukun satu sama lain. Tapi, kalau dia berani menindas Siksi, aku tidak akan mentolerirnya. Tapi menurutku mereka saling mencintai. Mereka saling bertengkar. Kenapa kita tidak membantu mereka?
Maksudmu mereka saling mencintai? Kamu konyol. Apa yang kamu pikirkan? Einen. Biarkan aku kembali ke pekerjaanku. Mari kita akhiri hari ini. Aku sudah membaca idemu. Kamu bisa mengurus detailnya, oke? Tapi kalau ada sesuatu yang tidak aku pahami. Aku masih butuh bantuanmu, Tuan Zhou. Aku akan pergi sekarang. Dia adalah Jin Shi. Jangan berani-berani menjawab panggilanku. Aku merasa sangat lega. Aku sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Aku tidak berbohong padamu kan. Asalkan kamu senang hari ini. Aku sudah mencapai tujuanku. Aku tidak akan mengucapkan terima kasih lagi. Aku berhutang budi padamu hari ini. Tapi sepertinya kamu berhutang budi. Banyak padaku. Sama-sama. Apakah kamu tidak akan membayar hutangmu? Terima kasih. Oke, katakan padaku bagaimana aku bisa membayarnya. Kenapa kamu tidak mentraktirku makan malam? Tentu saja. Kalau itu tidak nyaman bagimu, kamu bisa menolak saya. Saya sudah terbiasa. Tidak masalah. Saya yang memilih tempatnya. Itu akan membuatmu mengeluarkan banyak uang. Gu Shicheng menelepon. Banyak. Mungkin ada sesuatu yang mendesak terjadi di perusahaan? Kenapa kamu tidak meneleponnya dulu? Oke, saya akan meneleponnya. APA kabar? Apakah Gu Shicheng mengganggumu? Atau Nang Yuli? Atau Nang Yuli? Segera jawab. Anan, jangan khawatir. Saya terkesan dengan kemampuannya bekerja. Tapi mulai sekarang saya tidak akan menyerah. Masuklah. Mr. Zhou, Saya punya dokumennya. perlu tanda tanganmu. Sudah lewat jam kerja. Huayan tidak mendorong karyawan untuk bekerja lembur. Kembali lebih awal. Sebenarnya saya punya permintaan. Silakan. Saya menemukan restoran yang sangat unik. Yang menginspirasi saya dalam hal perhatian terhadap detail. Jadi saya memesan meja dan saya ingin kamu mencobanya bersama saya. Kamu akan mengerti apa yang saya maksud. Sekarang saya terbiasa makan di rumah. Tapi, Kenapa kamu tidak menjawab telepon saya? Saya sibuk jadi tidak mendengarnya. Jujur saja. Saya tidak tahu apa yang kamu maksud. Saya sedang berkata jujur. Apakah kamu perlu saya jelaskan? Dia adalah Jin Shi. Di mana kamu? Saya akan menjemputmu. Saya punya urusan sendiri. Maaf Mr. Gu, ini bukan urusanmu. Selamat datang. Selamat datang. Apa yang terjadi dengan Miss He? apakah dia baik-baik saja?
Di mana restoran yang kamu sebutkan? Itu agak jauh dari perusahaan. Saya akan pergi ke kantor saya untuk mengambil tas Sampai saya jumpa akan. lagi. Kamu baik-baik saja. Jangan hiraukan dia, pemimpin bodoh. Kenapa kamu tertawa? Tidak ada. Chen Qianmera, ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan malam. Aku sudah janji akan mentraktirmu. Ayo pergi. Nang Ong, Apakah kamu bersama Nona Hi? Apakah dia baik-baik saja? Kudengar dia sedang tidak enak hati. Apakah kamu pergi bersamanya? dia baik-baik saja, jangan khawatir. Kuharap begitu. Boya. Ketika seorang perempuan sedang tidak enak hati, dia akan baik-baik saja setelah makan makanan enak. Maukah kamu mengajak Nona Hi keluar untuk makan sesuatu yang enak? Dan itulah yang akan kulakukan. Kami akan pergi makan malam. Apakah kamu punya saran bagus? Kamu bertanya pada orang yang tepat. Aku tahu sebuah restoran, di mana suasana dan makanannya sangat bagus. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Kita harus makan apa? Memilih restoran yang bagus sangat sulit. Yah, temanku merekomendasikan sebuah restoran yang terlihat bagus. Mau mencobanya? Tentu saja. Sabuk pengaman. Bos, apakah kamu ingin bertemu denganku? Aku sudah memasukkan rencana untuk Di besok. kalender. Kamu bisa pergi setelah menyalinya. Baik, bos. Makan malam dengan si Cheng malam ini. Itu terapiku. Minta apa yang kamu inginkan. Sangat dermawan. Hari ini aku akan menghabiskan semua gajiku dari Huayan untuk melampiaskan kemarahanku. Permisi. Selamat datang. Terima kasih. Jumlah hidangan sebaiknya ganjil juga. 3 steak ya oke. Ini. Mau puff? 3 puff ya oke. Dan 3 mangkuk es krim oke. Terima kasih. Bisa bantu buka tisuenya? Ya segitu dulu untuk sekarang. Terima kasih, Shi Cheng.